Pemulihan ekonomi Indonesia mulai terjadi di berbagai sektor, salah satunya otomotif. Indikatornya, pemulihan sektor ini terlihat dari kembalinya pelaku industri otomotif menggeber pembangunan pabrik kendaraan, suku cadang, ataupun masuknya pabrikan otomotif dunia ke tanah air. Misalnya, seperti yang dilakukan emiten PT Dharma Polymetal Tbk. Emiten berkode saham DRMA ini berencana membangun 4 pabrik baru dengan luas 10 hektar untuk peningkatan jumlah produksi komponen kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. DRMA menganggarkan belanja modal lebih dari 400 miliar rupiah untuk membiayai ekspansi pabrik barunya pada 2022. Sedang on progress, pondasi sudah selesai. Perkiraan bangunan pabrik selesai pada Agustus hingga September 2022. Permesinan dibeli dan akan datang kira-kira pada September hingga Oktober 2022. Pabrik baru ini banyak menambah mesin-mesin dengan kapasitas tonase besar. Ada yang 1000 ton, 1500 ton, 600 ton, total ada 12 mesin. Ujar Irianto Santoso, Presiden Direktur Dharma Polymetal. Selain DRMA, pengembangan lini bisnis juga dilakukan oleh Suzuki melalui PT Suzuki Indomobil Sales yang resmi membuka depo suku cadang di Surabaya. Pembukaan depo suku cadang di Surabaya diakui pihak Suzuki merupakan langkah mereka memenuhi permintaan komponen atau spare part yang terus meningkat khususnya di Indonesia Timur. Selain pengembangan usaha, penjualan dalam negeri juga menunjukkan adanya pemulihan. Data Gaikindo mencatat terjadi peningkatan baik wholesale maupun retail. Penjualan wholesale pada kuartal pertama tahun 2022 naik 41% secara year on year menjadi 263.822 unit. Dan retail naik menjadi 238.377 unit atau 34% secara year on year dari sebelumnya 178.452 unit. Di Maret 2022, penjualan kendaraan meningkat jika dibandingkan pada capaian tahun 2021, yaitu 98.536 unit atau naik 16% year on year. Penjualan retail juga mengalami peningkatan sama sebesar 16% secara year on year menjadi 89.821 unit dari sebelumnya 77.514. Selain indikator di atas, pemulihan sektor otomotif juga dilihat dari meningkatnya impor kendaraan niaga. Dalam catatan bisnis, impor mobil dalam bentuk utuh atau completely built up pada kuartal pertama tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan 42% menjadi 17.280 unit. Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Gaikindo, di periode yang sama tahun 2021, 12.195 unit. Gaikindo mencatatkan ada 27 merek pengimpor mobil pada kuartal pertama tahun 2022. Pengimpor terbanyak di kuartal pertama tahun 2022 diantaranya Toyota, Mitsubishi, Daimler, Hyundai, Honda, Suzuki, Mazda, Lexus, dan Kia. Secara menyeluruh, data-data tersebut menunjukkan adanya peningkatan permintaan dari masyarakat untuk penggunaan kendaraan bermotor. Meski menunjukkan adanya peningkatan permintaan, namun peningkatan impor kendaraan, baik CBU, CKD, maupun komponen, nyatanya membuat neraca perdagangan nasional tergerus. Kinerja neraca perdagangan otomotif dan bagiannya secara nilai mencapai 2,4 miliar US dollar pada kuartal pertama tahun ini. Realisasi kinerja itu tumbuh tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Badan Pusat Statistik BPS mencatat
HS87 atau kode ekspor dan impor kendaraan bermotor dan bagiannya di kuartal pertama 2021 ekspor tercatat sebesar 2,3 miliar US dollar. Sehingga kinerja ekspor 2022 hanya tumbuh tipis 4,6% secara year on year. Saat pertumbuhan ekspor stagnan, impor malah melambung tinggi. Pada kuartal pertama tahun 2021, nilai impor hanya sebesar 1,4 miliar US dollar. Maka, surplus sektor otomotif pada periode itu mencapai 893,4 juta US dollar. Adapun di tahun 2022, impor tersebut telah menembus 2,24 miliar US dollar selama kuartal pertama atau tumbuh sebesar 55,6%. Alhasil, surplus pada kuartal pertama hanya sekitar 198,5 juta US dollar, tergerus 77,7%. Untuk ekspor, Indonesia mengandalkan mobil utuh berkapasitas mesin 1000 hingga 1500 cc yang berkontribusi sebesar 389 juta US dollar pada kuartal pertama tahun ini. Selanjutnya ada ekspor mobil utuh dengan kapasitas mesin 1500 hingga 1800 cc dengan nilai ekspor mencapai 305,2 juta US dollar. Di bawahnya terdapat ekspor mobil utuh dengan kapasitas mesin hingga 2500 cc juga menorehkan kontribusi signifikan, yakni 226,6 juta US dollar. Sementara ekspor sepeda motor skuter matic yang tercatat mendominasi ekspor menyumbang 210,9 juta US dollar. Sedangkan ekspor motor non-skuter senilai 172,4 juta US dollar. Di sisi lain, nilai ekspor ini tergerus impor yang didorong derasnya pengiriman kendaraan bermotor niaga untuk barang dengan bobot lebih dari 45 ton. Pada kuartal pertama tahun 2022, impor kendaraan bermotor tersebut mencapai 226,2 juta US dollar. Selanjutnya adalah impor komponen utama seperti gearbox sebesar 175,3 juta US dollar. Pengamat ekonomi dari KOR Indonesia Yusuf Randy menilai peningkatan impor komponen dan kendaraan utuh memang menjadi salah satu PR industri otomotif untuk menjaga neraca perdagangan Indonesia. Dirinya menyarankan pemerintah untuk melakukan diskusi ke investor kendaraan untuk dapat meningkatkan TKDN atau membuat komponen kendaraan yang masih diimpor untuk bisa dibuat di dalam negeri. Dengan masuknya beberapa investor kendaraan baru di Indonesia, hal ini bisa menjadi penambahan daya tawar pemerintah agar menekan peningkatan pembuatan komponen dan kendaraan seluruhnya di dalam negeri. Artinya ini kan menandakan investor di sektor otomotif bertambah. Jadi kalau saya katakan ini bisa menjadi semacam menambahlah posisi tawar pemerintah gitu ya ke pelaku usaha yang lain gitu, yaitu untuk istilahnya sharing hak cipta tersebut gitu untuk dibagikan ke pemerintah sehingga nanti bisa di build up di dalam negeri dan impornya itu kemudian bisa ditekan atau diminimalisir secara bertahap.